Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adil Rabbani dengan NIM 1010 92400 Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi di pertemuan pertama mengenai mata kuliah teknik pengukuran dan akuisisi data. Nah, langsung saja kita bahas sedikit ya. Nah, Nah, oke. Nah, pertama di minggu pertama kita mempelajari mengenai besaran dan konsep pengukuran. Nah, ya nih, pengukuran. Nah, pengukuran itu kegiatan atau proses di mana kita membandingkan secara kuantitatif antara standar yang ditentukan sebelumnya dengan yang diukur. Jadi kita membandingkan dua hal yang berbeda atau sesuatu yang diukur sebelumnya, yang ditentukan sebelumnya dengan yang diukur. Gitu. Oke, ini yang diukur hasil pembacaan gitu, standar saat proses membandingkan pembuktian. Nah, standar pembanding itu dia harus memiliki karakteristik yang sama dengan besaran yang diukur. Nah, jadi hal yang perlu diketahui sebelum proses pembanding itu kita nggak tahu besarannya dulu, besaran yang akan diukur dulu. Nah, hukum fisika yang berkaitan, spesifikasi alat ukur yang akan digunakan, proses pengukuran termasuk tahapan yang dilakukan, kemudian kualifikasi operator atau pelaksana pengukuran dan kondisi lingkungan. Nah, pengukuran itu elemen dasar dalam setiap proses pengendalian. Dia dibutuhkan penyimpangan atau error antara unjuk kerja nyata dengan yang diharapkan. Nah, jadi contohnya tuh eh, di sini udah kelihatan ya, seorang engineer harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar mengenai jenis instrumen yang dibutuhkan dan menentukan variabel fisis apa yang diukur. Jadi kita tahu nih benda apa yang akan kita ukur. Nah, kemudian benda ini kita menggunakan apa, satuan apa gitu. Misalnya kan kita membandingkan mengukur beratnya batu gitu. Nah, kita harus tahu tuh anunya gimana gitu. Lanjut. Nah, besaran dan satuan. Nah, besaran itu terdiri dari tiga jenis, antara besaran besaran pokok, besaran tambahan, besaran turunan. Kemudian, besaran variabel atau pengukuran. Nah, besaran variabel itu ada 6 variabel panas. Dia ngikutin suhu panas ini dan dari kalor. Kemudian variabel gaya, dia mengukur torsi, tekanan. Kemudian kelajuan, dia tuh mengukuran kayak aliran kecepatan, percepatan. Nah, kecepatan mobil tuh. Variabel kuantitas ya berat dan massa. Nah, berat batu itu berapa gitu. Variabel sifat-sifat material. Nah, kerapatan, viskositas. Nah, variabel listrik. Nah, kita ukur nih tegangannya berapa, arusnya berapa, tahannya, kapasitansi, impedansi. Yang sebelumnya kita pernah pelajari di rangkaian listrik ya. Nah, besaran satuan. Nah, besaran pokok itu dia besaran yang tidak bergantung pada besaran lain. Kayak ini nih, panjang, masa, waktu, temperatur, kuat arus, energi cahaya, jumlah zat. Nah, ini contohnya nih. Untuk satuannya ada, nih udah tertera nih, satuannya gimana. Nah, untuk besaran tambahan, itu besaran yang melengkapi besaran pokok. Nah, seperti sudut ruang. Nah, dia tambahan kan. Misalnya kita kayak bangun ruang tuh, kan kita di bangun ruang kan kita tahu sudutnya atau bangun datar gitu. Misalnya panjang AB segini, panjang B, A segini, B segini. Nah, ini menjadi tambahan nih sudutnya berapa gitu. Nah, kemudian besaran yang diturunkan dari besaran pokok nih. Kayak gaya, energi, daya, tekanan, frekuensi, sorry. Nah, dan sebagainya. Nah, nih ada satuannya. Nah, contohnya nih. Nah, contoh besaran turunan. Nah, untuk contohnya nih gaya. Gaya. Apa sih yang kan besaran turunan itu adalah dari besaran pokok kan? Nah, cara mencari gaya kita ngapain itu? Berarti kita mencari
ini rumusnya massa kali dengan percepatan. Nah, F itu diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Seperti itu rumusnya. Nah, gini. Ya, tahu. Oke. Selanjutnya satuan. Itu pernyataan untuk menyatakan ukuran dari suatu besaran. Misalnya per menit gitu. Ya, satuannya apa? Joule gitu. Atau satuannya apa? Sentimeter gitu. Nah, kayak itu. Dimensi. Nah, dimensi itu bentuk penulisan formalitas formula fisika dengan menggunakan besaran pokok. Nah, dia menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran pokok. Contohnya massa, logonya gimana? Ya itu simbolnya gitu loh, dimensinya. Nah, seperti ini. Dimensi itu kayak gini. Sampai mirip dengan massa anu lah, satuan. Satuan nasional, notasi satuan maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tanda ini. Contohnya massa itu M, panjang L. Waktu itu T, suhu itu suatu sih. Terus arus listrik tuh I, intensitas cahaya J, dan jumlah zat N. Contohnya ini kecepatan V sama dengan M per S. Diubah ke dimensi nih. Ya, L per T sama dengan LTM min 1 gitu. Nah, kemudian alat ukur. Nah, alat ukur itu eh, sesuatu yang digunakan kita untuk membantu kita mengukur sesuatu atau, atau membantu kerja manusia dalam melakukan proses pengukuran itu. Nah, jenis-jenis alat ukur itu banyak. Nah, ada 6 nih. Nih, contoh. Alat ukur dimensi kayak jangka sorong, mikrometer, balok ukur, filer, gauge. Terus alat untuk massa kayak timbangan, komparator. Terus untuk mekanik itu takometer, torsi, aduh, torsi, stroboskop. Terus alat untuk fisik itu kayak gelas ukur. Nah, gelas ukur nih biasa nih orang gunain buat barista nih. Densitometer, viskosimeter, flowmeter. Nah, alat ukur listrik itu kayak voltmeter, ampermeter, multimeter. Untuk alat ukur suhu, ya pasti tahu lah yang sering demam-demam ya. Pasti kita gunanya untuk mengecek suhu tubuh kita itu menggunakan termometer. Nah, termostat juga termasuk. Nah, ini nih gambarnya nih seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini gelas ukur nih biasanya buat laboratorium buat takar-takar alat kimia-kimia. Nah, kadang juga alat kelas ukur gini kita gunakan yang beda ya, bukan kayak gini. Cuman kita gunakan untuk mengukur, menakar kopi itu. Nah, ini banyak nih. Fungsi alat ukur. Nah, ya fungsinya penerapan instrumen tersebut itu dia memonitoring, memonitoring proses dan operasi itu, pengendalian serta analisis teknik eksperimental gitu. Nah, pertama pertama kan kita ngejelasin bagian monitoring fungsinya kan. Nah, monitoring itu sebagai proses dan operasi. Nah, jadi instrumen itu berfungsi sekedar sebagai alat monitoring tanpa melakukan fungsi pengendalian. Nah, jadi termometer itu digunakan untuk pada Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan info informasi kondisi klimatologi suatu daerah gitu. Jadi kita cek dengan termometer sama barometer dan lain-lain kondisinya gimana. Ini ada tanda-tanda apa akan jadi suatu bencana apa gimana. Jadi badan BMKG itu gunain gitu. Gitu. Nah, lanjut ke apa itu? Lanjut ke pengendalian. Nah, pengendalian oh, pengendalian monitoring pengendalian maaf, pengendalian.
proses, dan operasi. Nah, jadi dia bertindak sebagai komponen sistem pengendalian otomatis untuk mengendalikan setiap variabel variabel yang terlibat dalam suatu proses. Nah, variabel turbina itu gimana gitu? Prosesnya mulai dari penggilingan bahan masukan gitu, proses gitu, terulang-ulang gitu. Contohnya itu sistem panas yang menggunakan jenis pengendali termostatik elemental bimetal sebagai sensor suhu untuk memberikan informasi suhu yang dibutuhkan. Tuh. Nah, ini nih gambar skematik. Gitu. Nah, analisis teknik eksperimental. Dia caranya menyelesaikan masalah teknis dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi, pertama tuh ada teoritis, kemudian eksperimen. Nah, eksperimen yang biasa yang enak seru nih. Masalah yang berhubung dengan pengetahuan baru sering membutuhkan kalau untuk pengetahuan yang baru kita perlu eksperimen gitu. Kalau untuk metode teoritis ini biasanya sih yang masih ini ya, cuman kita perlu mengembangkan gitu. Jadi untuk analisis ini kan kalau metode teoritis dia bersifat untuk aplikasi umum daripada dia khusus dia umum gitu. Terus dia hanya berupa asumsi sederhana dan ini mengkaji bukan secara fisik, tapi dia mengkaji secara model matematis gitu. Tidak Dia tidak membutuhkan banyak waktu karena kan dugaan-dugaan itu kan pengumpulan data begini. Kemudian ada eksperimen. Dia lebih berlaku nih pada sesuatu yang kaji. Dia tidak membutuhkan asumsi, dia langsung langsung praktek itu. Jadi kemudian karena eksperimen kita membutuhkan dia pengukuran yang akurat, tuh, memberikan gambaran yang benar. Tuh. Terus lanjut ke klarifikasi elemen sistem pengukuran. Pengukuran ini itu berdasarkan fungsi keluaran cara kerja dan sumber daya. Tuh. Nih, nih. Nah, klarifikasi itu berdasarkan fungsi klarifikasi berdasarkan fungsional itu ada elemen frasa utama, elemen pengubah variabel, dan elemen manipulasi, terus elemen penyaji data. Elemen pengubah variabel, nah disebut sebagai elemen sekunder. Dia disebut sebagai elemen sekunder untuk memperkuat atau memperjelas sinyal yang diterima dari sensor, dan dia mengirimkan hasilnya untuk petunjuk atau indikator maupun petunjuk atau indikator maupun controller gitu. Contohnya itu transducer, transducer pada mikrometer. Kemudian pengubah prinsip kerja alat ukur itu tergantung pada pengubahnya yang dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip kinerja yaitu mekanik, sistem elektrik, sistem optik, pneumatik, dan sistem gabungan yaitu optomekanik, optoelektronik, dan mekatronik. Nah, elemen manipulasi. Nah, dia, dia berfungsi mengubah energi atau besaran gitu dari energi sekunder itu jadi mempermudah pengamatan atau pembacaan skala. Dia perubahannya tuh numerik kan, aturan tertentu, tetapi sifat fisik dan variabelnya itu tidak berubah. Kayak apa ya? Contoh ini, penguat elektronik mengirimkan sinyal keluar yang tetap berupa tegangan, tapi berkali lipat lebih besar dari masukannya. Lanjut, elemen penyaji data. Nah, dia ini berfungsi menayangkan data berupa garis-garis skala. Biasanya ada di MKG ini punya gini deh kayaknya. Istilah yang berkaitan dengan komponen instrumen yaitu pemancar penerima, pemberi tanda, monitoring, penunjuk atau meter atau indikator, dan perekam atau register. Nah, saran ukur, elemen perasaan nih, gitu. Hmm. Lanjut ke klarifikasi elemen sistem pengukuran. Itu berdasarkan output. Ini dikelompokkan menjadi instrumen dengan keluaran kuantitatif dan instrumen dengan keluaran kualitatif.
Contohnya timbangan termometer. Dia keluarannya itu kuantitatif. Kemudian kalau mesin cuci, kalau kolorimeter itu keluaran kualitatif. Kemudian kalau VSLM sistem pengukur, ya sistem pengukuran. Nah, berdasarkan prinsip kerjanya, dia instrumen itu dikelompokkan menjadi instrumen manual dan otomatis gitu. Nah, contohnya dia membutuhkan tenaga operator atau manusia dan tidak membutuhkan tenaga dan instrumen otomatis tidak membutuhkan tenaga operator. Nah, ada tiga nih. Contohnya manual, gelas, duku, jangka sorong gitu. Otomatis tuh kayak jam gitu. Kan nih kayak arloji, termostat gitu. Nah, kedua, berdasarkan sumber daya. Itu dibedakan jadi sel operator dan core operator. Teknologi yang didukung langsung jika tidak membutuhkan sumber daya luar. Nah, contohnya termometer, air raksa, barometer. Nah, instrumen power operator itu harus diberi daya dulu, kayak osiloskop, radio. Kemudian tahan sistem pengukuran, tiga tahap. Dia punya tiga tahap, yaitu detektor transducer, tahap antara atau tingkat penyiapan sinyal, dan akhir atau tahap pembacaan. Nah, ini nih, skematiknya nih. Set. Di sini, langsung kalibrasi. Nah, pemilihan alat ukur. Nah, faktor pertimbangannya, faktor jenis, pertimbangan itu faktor jenis, faktor praktis, ekonomis gitu. Harus tahu nih, timbangan alat ukur nih, gunanya teknisnya praktisnya gimana dan ekonomisnya berapa. Lalu ukur daerah pengukuran, alat untuk rentang pengukuran, ketelitian, ketetapan, kemampuan bacaan dan kepekaan. Nah, ini perlu juga nih, telitian akurasi. Itu beda maksimum antara petunjuk instrumen dengan nilai sebenarnya. Petunjuk antara petunjuk beda masuk antar petunjuk nih rumusnya seperti ini. Kemudian ketepatan itu dia kemampuan instrumen dalam menghasilkan dan menunjukkan ulang pembacaan al-Qur'an yang digunakan untuk mengukur objek yang sama di tempat yang sama maupun di waktu yang hampir bersamaan gitu. Contohnya nih ada nih. Satu yang digunakan mesti sebenarnya 100 field. Hasil pengukuran dilakukan sebanyak kemarin. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kalibrasi. Nah, proses prosedur pengujian kemampuan pengukuran suatu instrumen. Dan dilakukan itu dia dengan cara membandingkan alat ukur yang diperiksa dengan standar ukur yang relevan. Dia membandingkan alat ukur yang kita gunakan dengan standar ukur yang sudah ada gitu. Yang, dan diketahui lebih tinggi nilai ukurnya gitu. Manfaat kalibrasi. Nah, manfaatnya tuh banyak. Ada tiga nih. Menurunkan error, meningkatkan akurasi gitu kan dari kan kita punya relevan ya relevan apakah ketika kita mau ukur ulang tuh pembandingannya gimana. Nah, nilai yang belum dapat jika penyimpangan error terjadi di suatu batas toleransi. Nah, prosedur kalibrasi itu ada tiga. Standar primer berada di badan standar nasional, sekunder internasional yang memiliki akurasi lebih tinggi berdasarkan masukan yang telah diketahui nilainya. Ya, contohnya flowmeter dikalibrasi. Nah, kemudian membandingkan dengan flowmeter yang memiliki badan standar nasional, terus kan contohnya kita ambil flowmeter, nah lakukan ini. Membandingkan dengan flowmeter yang lain yang akurasinya diketahui dan lebih tinggi kan. Kita membandingkan kan seperti yang dijelasin saya tadi, kita membandingkan yang sudah ada dengan yang relevan yang sudah ada dengan yang baru, tapi dengan akurasi yang telah yang lebih tinggi gitu. Melakukan pengukuran secara langsung terhadap sejumlah fluida yang sudah diketahui volumenya dan mencatat waktu alir fluida tersebut. It- Oke, sekian dari saya. Mungkin ada penjelasan saya terlewati atau kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.